Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Fitri Oktavia Ningrum. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang meliputi 13 materi, ialah sebagai berikut. Pertama, bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah sarana komunikasi bahasa dengan cara ristan. Dalam pembentukannya ada 3 faktor yang terlibat, yaitu sumber tenaga, alat ucap, dan pengubah getaran. Yang materi kedua, deskripsi benda. Deskripsi benda adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda. Kata benda dibagi menjadi 2, yaitu konkret dan abstrak. Konkret itu bisa dilihat oleh indera, sedangkan abstrak tidak bisa dilihat oleh indera. Materi ketiga, identifikasi diri. Nama diri adalah kata benda yang digunakan untuk menamai seseorang, tempat, dan gagasan. Adapun terdapat jenis-jenisnya, yaitu menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan, menulis nama teman sejawat dengan status sosialnya, menulis nama teman sejawat dengan status akademiknya. Dan biasanya ciri-ciri nama diri itu diawali dengan huruf kapital. Materi keempat, kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang biasa digunakan untuk menguasai sebuah percakapan. Materi kelima, prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah kata pendahuluan dalam sebuah cerita atau lakon drama. Adapun dialog adalah percakapan antara 2 orang atau lebih. Sedangkan epilog adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Materi keenam, jenis membaca petunjuk. Jenis-jenis membaca yaitu membaca nyaring, senyap, dan memindai. Sedangkan membaca petunjuk adalah sebuah kegiatan informasi dari sebuah bacaan untuk melakukan sesuatu. Materi ketujuh, tata cara membaca puisi teks. Puisi dan prosa merupakan karya sastra, namun dalam membaca puisi, kita dapat menggunakan mimik, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi. Sedangkan membaca teks, kita dapat menyesuaikan intonasi pada saat kita membacanya. Materi ke-8, menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah menulis keterampilan indah dengan menggunakan media buku, yaitu buku tegak bersambung. Materi ke-9, ringkasan. Ringkasan adalah penyajian suatu karangan dalam bentuk singkat. Materi ke-10, parafrasa. Parafrasa adalah penguraian kembali pada suatu teks di dalam bentuk susunan kata yang lain. Materi ke-11, surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Materi ke-12, formulir dan kwitansi. Formulir adalah selembar kertas yang memiliki data tetap dan memiliki ruang kosong untuk mengisi. Contohnya formulir pendaftaran sekolah. Sedangkan kwitansi adalah bukti transaksi. Contohnya kwitansi membeli buku, kwitansi membeli benda-benda barang elektronik, dan lain sebagainya. Materi ke-13, naskah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan oleh seluruh orang banyak. Biasanya syarat-syarat naskah pidato itu berupa pembuka, pendahuluan, isi, simpulan, harapan, dan penutup. Sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.